Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan konsep Cohen Serve People. Senang rasanya kita dapat bertemu malam hari ini untuk mendiskusikan firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Saya ingin menyapa para sahabat konsep yang telah bergabung melalui Facebook. Terima kasih dengan setia untuk mengikuti tayangan ini dari malam ke malam. Baiklah, kita akan memulai pembahasan ini. Sebelumnya kita akan awali dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih malam ini kami masih dapat melanjutkan program konsep untuk diskusi Alkitab live Facebook. Kiranya apa yang sudah dipersiapkan oleh konsep dan Pendeta Alex akan dapat disampaikan dengan baik, sehingga sahabat-sahabat konsep yang mendengar, menyaksikan tayangan ini akan berkati dan menambah ilmu tentang firman Tuhan dalam kehidupan mereka, dan kami semua dapat juga sama-sama mengikuti diskusi ini dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Jimmy yang sudah membuka pertemuan ini dalam doa. Nah, judul dari pembahasan kita pada malam hari ini adalah pekabaran dari Jemaat Pergamus yang akan dipaparkan oleh Pendeta Muda Alexander Tahiron yang melayani di Jemaat Puri Anjes Moro dan Jemaat Ngalian. Beliau masih muda, masih single, dan bersemangat dalam pelayanan, dan pada malam hari ini di tengah kesibukannya untuk membagikan firman Tuhan. Tanpa berlama-lama, langsung saya berikan kepada Pendeta Muda Alexander untuk memaparkan materinya. Baik, selamat malam untuk seluruh sahabat-sahabat konsep, dan selamat berjumpa kembali di diskusi Alkitab bersama dengan konsep, dan selalu ditemani oleh hamba Tuhan Pendeta Pardosi yang selalu membimbing kita. Saat ini saya akan boleh mempresentasikan dengan judul besar kita melalui jemaat atau 7 jemaat yang tercatat dalam buku Wahyu pasal yang kedua, dan saya kebagian di Jemaat Pergamus atau jemaat yang ketiga yang kita boleh pelajari setelah 2 jemaat melalui jemaat Efesus dan juga jemaat Smyrna. Nah, sekarang kita akan belajar jemaat Pergamus. Izinkan saya boleh men-share screen bahan yang saya sudah buat, dan mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi kita malam hari ini untuk bisa belajar firman Tuhan. Baik, materi saya pada malam hari ini judulnya mengenai pekabaran dari jemaat Pergamus. Ya, jadi pelajaran kita saat ini adalah di dalam Wahyu pasal yang kedua dengan judul pekabaran-pekabaran 7 jemaat. Baik, presentasinya dalam presentasi ini kita akan mempelajari keseluruhan pekabaran 7 jemaat dalam kitab Wahyu, dan kita bersyukur setiap pelajaran demi pelajaran akan selalu ada tanya jawab dan penerangan lebih lanjut yang akan kita bisa pahami jika Bapak Ibu dan seluruh sahabat-sahabat konsep mempelajarinya per sesi, maka akan mendapatkan satu kesatuan yang baik untuk memahami firman Tuhan dengan konsep yang benar bersama dengan konsep. Nah, untuk pembahasan saya akan mengacu kepada 4 poin dalam pembahasan ini dengan pertanyaan yang akan dibahas. Yang pertama, bagaimana latar belakang jemaat Pergamus dan juga penjelasan keadaan jemaat Pergamus atau klasifikasi setiap ayat yang akan nantinya kita boleh nikmati. Dan yang ketiga adalah amaran terakhir kepada jemaat Pergamus. Ayat yang terakhir dan penjelasannya akan mengacu kepada sebuah kesimpulan, dan akan dilanjutkan dengan siklus tingkatan jemaat sebelum dan sesudahnya yang akan nantinya kita akan bahas bersama. Kita masuk. Penjelasan jemaat Pergamus adalah di dalam fase tahun 323 atau sampai kepada 538 AD, dan itu diawali dengan Wahyu pasal 2 ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang tajam dan bermata 2.
Pergamus pernah menjadi ibu kota provinsi Asia dan pusat kebudayaan Yunani. Sesuai dengan namanya, sidang ini populer meskipun menghadapi penganiayaan. Jadi gambarannya akan kita bahas secara keseluruhan mengenai topik-topik ini. Jemaat, masa waktu, gelar Yesus, ujiannya, tuduhannya, panggilannya, hukuman, upah. Nah, jadi di dalam Wahyu pasal yang kedua yang akan kita boleh bahas sehubungan dengan jemaat Pergamus ini adalah kita akan boleh membahas per poin dari tabel-tabel yang kita sudah lihat yang ada di layar, seluruh sahabat konsep yang boleh lihat di sana. Jadi kita akan membahas makna-maknanya, apa tujuannya, dan kenapa gelar Yesus dibedakan dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Bahkan nanti sampai selanjutnya jemaat-jemaat di dalam buku Wahyu memberikan penjelasan mengenai gelar Yesus dan juga mengenai seluruh puji-pujiannya pun berbeda-beda dan juga tuduhannya pun berbeda-beda dan panggilannya pun berbeda-beda serta hukuman dan upahnya pun berbeda-beda yang akan kita dapati sepanjang kita boleh membahas buku ini atau di dalam Wahyu pasal yang kedua menjadi fokus kita selama pelajaran kita beberapa ke depan waktunya. Oleh saat ini gelar Yesus di dalam pelajaran kita kemarin sudah dibahas dalam buku Efesus, Smyrna, maka digambarkan mengenai yang pertama Yesus memegang ketujuh bintang di tangannya dan yang berjalan di antara ketujuh kaki dia. Dan dilanjutkan Smyrna, gelar Yesus dilambangkan melalui kata yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Sedangkan Pergamus melihat gelar Yesus adalah dia yang memakai pedang tajam dan bermata. Nah, kita bahas melalui Wahyu pasal yang kedua ya. Ayat yang pertama. Bahwa ayat ini menyatakan bahwa dituliskan kepada malaikat, kepada jemaat Pergamus. Ya. Inilah firman dia yang memegang pedang yang tajam dan bermata dua. Ada satu objek yang dikatakan adalah pedang yang tajam dan bermata dua. Nah, penjelasan ini didapati gelar Yesus melukiskan atau pedang tajam itu melukiskan Kristus yang pertama yang memakai bermata dua itu, pedang bermata dua dalam hal ini diterjemahkan atau dimaknai dengan kemegahan kemuliaannya. Nah, pedang tajam bermata dua juga menggambarkan firman Allah yang buku Ibrani 4 ayat 12 sampaikan. Jadi Kristus sedang memegang ya pedang itu yang adalah firman dan inilah menyatakan kemuliaan Allah. Nah, sudah barang tentu akan ada maknanya ketika Yesus memegang pedang itu dan pedang itu dilambangkan firman. Nanti di ayat terakhir dalam pembahasan kita akan lebih lanjut dibahas mengenai makna ini. Sekarang kita boleh masuk kepada deskripsi daripada memegang pedang bermata dua. Deskripsi Kristus dikatakan, Yesus mempersembahkan dirinya kepada gereja Pergamus sebagai pribadi yang memiliki pedang bermata dua. Artinya dia yang punya. Simbol ini muncul dalam bab pendahuluan. Kalau Bapak Ibu lihat atau sahabat-sahabat konsep lihat di dalam penjelasan mengenai pedang bermata dua itu tidak muncul paling pertama di dalam Wahyu pasal 2, melainkan itu sudah disampaikan di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-16. Waktu itu menceritakan bagaimana konsep menjelaskan mengenai pendahuluan dalam buku Wahyu. Ayat 16 itu menjadi pendahuluan daripada karakteristik memunculkan kata pedang. Nah, dalam konteks gereja Pergamus, pedang adalah obat sementara dalam Wahyu 19 yang digambarkan. Dengan kata lain, gereja Pergamus dapat menerima firman Tuhan secara perbaikan atau harus menghadapinya nanti dengan hukuman. Dalam Ibrani 4 ayat 12 tadi kita sudah lalui, dalam slide sebelumnya dan 13, kita diberitahukan bahwa pedang adalah lambang firman. Artinya, gereja paling membutuhkan dan harus mengikuti Tuhan dan firman-Nya daripada berpegang kepada tradisi-tradisi gerejawi atau tradisi-tradisi apa yang mereka ketahui melalui budaya yang mereka. Jadi artinya ini merujuk kembali
supaya jemaat itu memegang firman Tuhan dan mempercayai Tuhan si pemilik firman. Nah, itu akan ada manfaatnya dan itu akan ada maknanya lebih lanjut ketika kita boleh mempercayai pribadi dan juga pemilik dari pribadi tersebut atau firman. Nah, itu menjadi makna dari pelajaran mengenai pedang bermata dua yang digambarkan. Nah, sekarang kita masuk kepada pujian. Di dalam ayat yang kedua, kalau kita boleh ikuti, dikatakan di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang ke-13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Dari Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-13 ini, maka di-underline lah mengenai kata sebuah pujian yang boleh diberikan melalui firman ini, bahwa imanmu tetap ada kepadaku walaupun engkau ada diam di tempat tahta iblis. Tetapi dia mendapatkan pujian yang boleh dituliskan, imannya tetap kuat walaupun dia ada di tempat iblis atau berdiam di tempat iblis. Nah, melalui hal itu saya memberikan formula untuk penjelasan ayat ini berdasarkan firman yang saya baca di dalam Wahyu pasal yang kedua. Ini biblical study-nya atau penemuan ayat yang terkandung dari ayat dari jemaat yang boleh digambar. Mari kita lihat. Jika Efesus, kita lihat pujiannya adalah dia menekuni firman Tuhan sehingga membuat mereka dapat melawan orang-orang jahat, karena isu di jemaat Efesus adalah mereka dapat melawan orang-orang jahat karena menekuni firman. Oleh karena itu Tuhan memberikan kemurahan kepada jemaat ini. Inilah isu yang terjadi secara keseluruhan sehubungan dengan pujian di jemaat Efesus. Sedangkan jemaat yang selanjutnya di jemaat Smyrna, maka dikatakan bahwa jemaat ini dikatakan firman Tuhan yang mereka kuasai membuat mereka harus mendapat pujian dan sampai pada prosesnya mengalami kemurnian firman. Jadi isu di dalam keseluruhan jemaat yang boleh ada, maka itu akan membuat kita perlu waspada untuk tidak dihancurkan. Nah, ketika firman itu ditekuni di jemaat Efesus dan dilanjutkan dikuasai di jemaat Smyrna, maka di dalam jemaat Pergamus dikatakan mereka yang berpegang akan menghasilkan iman, sehingga membuat mereka setia kepada Tuhan. Inilah pujian dan makna yang terkandung dari pembahasan melihat kriteria dari setiap jemaat. Tetapi Tuhan mengendalikan semua jemaat yang ada, yang kita pelajari sampai sekarang. Dengan kata lain, ketika secara keadaan keseluruhan jemaat ini pujiannya berbeda-beda. Ditekuni, dikuasai, menghasilkan ini. Jadi grafiknya naik dari segi pujian. Nanti kita akan lihat dari segi yang lain karena ada beberapa pelajaran yang akan kita perlu pelajari. Ketika rasa puas akan menghancurkan firman Tuhan, maka jemaat ini perlu mendapatkan kemurnian kembali, ya, untuk kasih atau semangat yang mula-mula. Ketika jemaat ini merasa bahwa mereka perlu punya kewaspadaan dari apa yang mereka miliki, mereka harus pertahankan. Karena apa yang telah dikuasai firman Tuhan itu harus dipertahankan supaya tidak hancur. Nah, ketika pertahanan itu sudah didapati oleh jemaat tersebut, maka jemaat itu akan memperoleh hasil, yaitu adalah naik grafik mereka menjadi membuahkan ini. Itu dari segi pujian setiap jemaat. Nah, mari kita lihat sejenak
dari pujian tersebut tersirat ada kata tahta iblis. Ayat ini mengatakan bahwa gereja Pergamus tinggal di mana tahta setan berada. Dan ayat 13 mengatakan di sana setan berdiam. Jadi ada dua indikator di mana jemaat ini ujiannya adalah mereka bertahan imannya, tapi sayangnya mereka ada di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah tahta setan. Atau digambarkan bahwa mereka ada di tengah-tengah keberadaan setan. Nah, sekarang pertanyaannya muncul pikiran kita, loh, siapa tahta setan itu dan kenapa mereka ada diam di tengah-tengah tahta setan? Ketika Yesus menghadapi setan di gunung yang tinggi, mungkin ini adalah alasan mengapa nama Pergamus muncul. Diberikan kepada gereja yang ketiga ini dalam sebuah penyebab. Setan sebagai pangeran dunia ini menawarkan Yesus kekuasaan atas semua kerajaan dunia jika dia mau menyembah dia. Yesus langsung menolak karena rohaninya kerajaan itu bukan dari dunia ini. Jika Kristus telah menerima tawaran setan, Yesus akan menjadi wakil bupati setan. Tawaran yang sama kemudian dibuat di gunung Pergamus yang tinggi. Dengan kata lain, jemaat ini adalah jemaat yang real terjadi atau jemaat yang benar-benar nyata terjadi di zaman atau di fase yang tadi kita sudah lihat, tetapi sayangnya mereka ada di tengah-tengah tahta iblis. Ini artinya adalah masuklah sebuah ajaran, masuklah sebuah pengertian di tengah-tengah jemaat ini sehingga jemaat ini akan hancur melalui pengajaran tersebut. Dan tempat itu digambarkan lebih lanjut dari apa yang saya baca melalui bukunya. Dikatakan demikian. Pergamus terkenal dengan penyembahan dewa matahari, Babel atau kaisar yang masih. Dengan kaisar Konstantin di tahun 323. Maka kekristenan Eropa yang berpusat di Roma muncul menjadi pimpinan agama dan politik di era barat, Eropa Barat. Ini berarti setan bertempat tinggal di tengah-tengah gereja Kristen di Eropa Barat. Kekristenan Eropa yang berpusat di Roma merupakan perpaduan kekafiran dan kekristenan yang masanya disebut the age of popularity atau masa popularitas. Gereja mengejar popularitas dengan menjadi sekuler, dengan memadukan politik Alkitab dan tradisi-tradisi manusia. Gereja mengalami popularitas, namun gereja menghadapi tantangan. Jadi dengan kata lain, mereka punya iman, tapi mereka sayangnya ada di tengah-tengah tahta iblis yang nantinya akan membahayakan iman mereka sendiri. Nah, Ellen White melanjutkan dalam fase ini dikatakan, sedikit demi sedikit, awalnya diam-diam, dan kemudian lebih terbuka saat kekuatannya meningkat dan menguasai pikiran manusia. Misteri kejahatan meneruskan tipuannya dan pekerjaan yang menghukum. Hampir tak terlihat kebiasaan kekafiran menemukan jalan mereka ke gereja Kristen. Semangat kompromi dan konfrontasi tertahan untuk sementara waktu oleh penganiayaan sengit di periode Smyrna yang dialami gereja di bawah paganisme. Tetapi sebagian berhenti dan kekristenan memasuki istana raja. Dia mensampingkan kesadaran Kristus dan rasul-rasul sederhana untuk kemegahan dan kebanggaan yang ada. Dan sebagai pengganti persyaratan Tuhan, dia mengganti manusia teori dari tradisi. Pertobatan nominal Konstantinus di bagian awal keempat abad menyebabkan sukacita besar. Dan dunia diselimut itu dengan bentuk kebenaran berjalan dalam gereja. Jadi ada masuk ajaran. Sekarang pekerjaan korupsi berkembang pesat. Paganisme sementara tampaknya ditaklukkan menjadi penakluk. Roh mengendalikan gereja. Doktrin upacara dan tahayul dimasukkan ke dalam iman dan penyembahan orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Nah, ini makna daripada tahta iblis itu. Dan tuduhannya lebih ditekankan, dikatakan dalam Wahyu pasal yang kedua. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang mengandung ajaran Bileam, yang memberikan nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Semakin terlihatlah
permasalahan di jemaat Pergamus ketika ayat 14 ini disampaikan. Artinya, tahta iblis tadi kita boleh rumuskan ada di Roma, dan ketika hal itu terjadi, mereka mendapatkan sebuah ujian dengan pemahaman yang mereka dapati melalui penganut ajaran Bileam yang memberikan nasihat kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu, ajaran itu lebih menekankan kepada sebuah persembahan berhala dan perbuatan zina. Mari kita lihat akan penjelasan. Penganut ajaran Bileam dikatakan, setan paling aktif mencari jalan untuk menjatuhkan Israel sekali. Balak melalui nasihat Bileam telah memasang perangkap orang Israel berani menghadapi musuh mereka dalam peperangan, melawannya dan mengalahkan. Tetapi apabila mereka digoda oleh wanita, mereka tidak menolak. Mereka diundang untuk menghadiri pesta pemujian berhala. Tidak sampai di situ. Di sana mereka memuaskan selera minum anggur yang mengakibatkan pikiran mereka semakin keruh. Sehingga pengandalian diri tidak bisa mereka dapati lagi. Kesetiaan mereka tidak didapati lagi untuk mempertahankan hukum-hukum Tuhan. Membuat mereka, saya underline, indera mereka sudah menjadi sangat tidak peka di bawah pengaruh alkohol. Dan nafsu yang tidak suci menguasai diri mereka. Membuat mereka mendatangkan pencobaan kepada diri sendiri sampai pada akhirnya mereka menghadiri pesta pemuja berhala. Ingat tadi isunya adalah masuknya ajaran karena mereka ada di tahta iblis, ya, dan mereka tinggal diam di sana. Nah, inilah yang saya dapati hal yang menarik dari ajaran Bileam. Sepanjang perjalanan setan telah menggunakan dua metode untuk memusnahkan milik Tuhan pengikutnya. Yang menjadi dua pokok, penganiayaan dan infiltrasi. Yang pertama, setan menggunakan kekerasan fisik untuk menghancurkan hamba-hamba Allah yang setia. Kain membunuh Habel. Hal itu terjadi. Yang kedua, setan tidak tinggal diam. Inilah cara yang paling ampuh yang juga terjadi di situasi gereja kita. Setan mencampur adukan orang-orang benar dengan orang-orang jahat. Keturunan Set menikahi keturunan perempuan jahat dari Kain. Jadi isu yang diambil dalam hal ini adalah setan mau membuat umat Tuhan jatuh oleh karena dua hal. Ajaran sesat dan juga perzinahan yang nantinya akan mengakibatkan penyembelihan. Sehingga pas Pergamus ketinggian dari lembah penganiayaan, gereja sekarang mencapai puncak popularitas. Bileam adalah tokoh kunci selama periode ini. Bahaya yang dihadapi gereja selama periode Pergamus sangat nyata saat ini demikian juga. Rasul Paulus kata, semua orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi, mengapakah penganiayaan tampaknya sangat tidur? Satu-satunya alasan adalah bahwa gereja telah menyesuaikan diri dengan ajaran-ajaran dunia. Dan mereka bangkit kepada oposisi yang percaya kepada dunia, bukan lagi kepada firman Tuhan. Agama yang ada saat ini di zaman kita bukanlah agama yang murni dari karakter yang suci menandai iman Kristen. Pada zaman Kristus dan Rasul-Rasul pada mula-mula awal jemaat itu dibentuk. Ini hanya karena semangat kompromi dengan dosa, karena kebenaran agung firman Tuhan adalah begitu acuh tak acuh. Karena hanya ada sedikit kesalahan yang vital dalam gereja. Sehingga kekristenan rupanya begitu populer di dunia. Biarlah ada kebangkitan iman. Dan kekuatan gereja mula-mula. Dan semangat penganiayaan akan dihidupkan kembali. Dan api penganiayaan akan dihidupkan kembali. Artinya apa? Kita sebagai gereja secara makna dan prakteknya dituntut untuk kembali murni seperti gereja mula-mula. Supaya iman kita tetap teguh sebagaimana pujian yang disampaikan kepada jemaat tersebut. Dan ini juga perlu kita pahami sebagai jemaat yang ada di akhir zaman. Ini nyata di tengah-tengah jemaat Pergamus. Dan nyata juga di tengah-tengah jemaat kita yang sekarang kita boleh sama-sama beribadah di dalam. The Great Controversy halaman 42 sampai 43. Musuh besar sekarang berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan kecerdasan. Apa yang gagal dia amankan dengan paksa.
penganiayaan berhenti dan sebagai gantinya diganti dengan godaan berbahaya melalui kemakmuran duniawi dan kehormatan duniawi. Para penyembah berhala dituntut untuk menerima bagian dari iman Kristen, sementara mereka menolak kebenaran esensial lainnya. Mereka memang mengaku menerima Yesus sebagai anak Allah dan untuk percaya pada kematian dan kebangkitan. Tetapi sayangnya mereka tidak memiliki keyakinan dosa dan tidak merasa diri mereka perlu pertobatan atau perubahan hati. Ini yang bahaya. Sehingga the great controversy dikatakan di tengah-tengah situasi. Yang kedua, tidak hanya dicemari dengan nasihat atau pengajaran dari Bileam, dimasuki juga dengan pengajaran Nikolaus. Nah, pengajaran ini sudah masuk di jemaat Smyrna yang kemarin kita sudah boleh bahas melalui hamba Tuhan Pendeta Jimmy Yuta Barat. Nikolaus adalah salah satu sekte sesat yang menyesatkan gereja di Efesus dan di Pergamus dan mungkin di tempat lain. Irenaeus mengidentifikasi Nikolaus sebagai sekte gnostik yang mengajarkan pengetahuan itu mungkin membingungkan mereka dan meyakinkan mereka bahwa ada hanya satu Allah yang menjadikan segala sesuatu dengan firman. Ada juga bukti sejarah tentang sekte gnostik ini disebut dengan Nicolaitans. Sekitar 1 abad kemudian, beberapa bapak gereja melaporkan tentang sekte ini, mengidentifikasikan pendirinya sebagai Nikolas atau dari Antioquia, salah satu dari 7 diaken. Tradisi tentang Nikolaus dengan diaken yang benar, sekte itu mungkin sama dengan disebut dengan oleh Yohanes pada abad yang kedua. Setidaknya, apa yang mereka percaya melalui sekte ini? Mengajarkan bahwa perbuatan daging tidak mempengaruhi kemurnian jiwa dan akibatnya tidak berpengaruh pada keselamatan. Jadi mereka tidak mengakui perbuatan daging tidak mempengaruhi kemurnian jiwa dan akibatnya tidak mempengaruhi keselamatan. Inilah yang masuk di tengah-tengah jemaat Pergamus ini. Mengenai Nikolaus dikatakan akan diingatkan bahwa gereja Efesus membenci Nikolaus, tetapi gereja Pergamus sekarang mengizinkan mereka di dalam gereja. Jadi jika mereka tidak lagi membenci seperti bagaimana Efesus. Orang-orang yang memegang doktrin Nikolaus tidak membenci kepada ajaran tersebut yang dimana Pergamus ini alami. Jadi waktu di Efesus yang disampaikan oleh Pendeta Jimmy Yuta Barat, bagaimana ajaran ini muncul, di sini pun ajarannya muncul, bahkan ditambahkan ajaran ini. Dan itu dilanjutkan dan terus begitu dari waktu ke waktu. Dan itu dilanjutkan dari ajaran itu dan dipegang oleh jemaat tersebut. Nah, dilanjutkan melalui hal ini maka rentetan dari ayat demi ayatnya ada sebuah panggilan kepada jemaat ini ketika mereka digoda dengan pengajaran sesat dari Bileam dan Nikolaus, bagaimana mereka mencampurkan ajaran yang benar dan yang tidak benar. Mereka sebagian menganut yang benar, sebagian menganut yang tidak benar. Mereka coba berkompromi, mereka bercoba untuk memasukkan ajaran-ajaran yang lain, dan itu muncul dari dalam mereka. Apakah itu tidak terjadi di tengah-tengah jemaat kita sekarang yang kita alami? Banyak ajaran-ajaran yang juga muncul dari gereja kita sehingga membuat kesesatan. Dan itu terjadi di jemaat Pergamus. Sehingga Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan katakan, kemurahan Tuhan memanggil jemaat dengan kata diawali bertobatlah. Kalau kita buka di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16 dikatakan, ketika melihat itu Tuhan sampaikan, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, jadi panggilan yang pertama dikatakan bertobatlah. Atau tidak tahukah kamu dan akan berperang melawan mereka dengan pedang mulut. Wahyu 19 ayat 15 menjelaskan pengertian yang sama dengan Wahyu pasal yang kedua ayat 16. Dengan pedang terhunus itulah Tuhan menahan Bileam untuk menggagalkan tujuan jahatnya Israel zaman dahulu melalui ajaran yang masuk kepada bangsa Israel melalui kesesatan yang dibawa oleh Bileam. Yesus berdiri di depan gereja Pergamus dengan pedang terputus, mengancam semua orang yang menolak untuk mengindahkan pesan, dengan memberitahu bahwa mereka
akan dibunuh dengan pedang seperti halnya Bileam dalam pertempuran. Jadi luar biasanya bagaimana jemaat ini dibela oleh Tuhan. Tetapi harus ada komitmen untuk bertobat. Inilah kemurahan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dan dikatakan lebih lanjut, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Nah, Tuhan ini tidak sedang mau menghukum kepada jemaat Pergamus ini, tidak. Tuhan mau menghukum kepada mereka yang tidak bertobat, yang tidak mau lepas dari ajaran ini. Dan Tuhan akan memisahkan melalui pedang yang ada di mulutnya kepada jemaat yang murni dan jemaat yang tidak murni dengan ajaran-ajaran. Dilanjut dikatakan, pedang dari mulut yang diterjemahkan tepat pedang bermata dua yang tadi kita sampaikan, artinya adalah itu keluar dari mulut Kristus. Itu adalah alat hukuman ilahi. Tampaknya paling baik untuk memahaminya di sini dalam pengertian yang sama. Artinya sebagai simbol otoritas Kristus untuk menghakimi dan khususnya kuasanya untuk melaksanakan penghakiman. Jadi dia berdiri untuk memisahkan jemaat yang benar-benar murni. Bahwa pedang memiliki dua sisi, artinya bersama dengan fakta bahwa pedang itu dikatakan tajam, tampaknya menyiratkan ketajaman keputusan-keputusannya dan keefektifan tindakan penghakiman. Jadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita boleh belajar saat ini bagaimana ketika kata bertobatlah, aku akan segera datang kepadamu. Kalau tidak demikian, aku akan memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulut. Tuhan ada di depan jemaat yang punya kemurnian firman dan berpegang kepada Tuhan, maka Tuhan akan bersama dengan. Apa upah daripada ketika kata bertobat ini diberikan kepada jemaat Pergamus? Mana yang tersembunyi di tabut perjanjian melambangkan firman? Seperti hal pedang dalam Ibrani 4:12. Alih-alih dihancurkan dengan pedang, Tuhan akan memberikan makan mereka yang tetap setia kepadanya dengan mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi adalah tempat Maha Kudus. Mana adalah makanan malaikat di kerajaan sorga. Umat Tuhan tidak akan lagi kelaparan. Kita sekarang dapat memakan mana itu secara rohani dengan mengasimilasikan Kristus. Jadi poin perhatian aplikasi spiritual dari mana tersembunyi ini adalah akan diberikan keselamatan, kepastian bahwa kerajaan sorga akan kita nikmati. Karena mana yang tersembunyi ini adalah sebuah makna yang diambil dari buku perjanjian lama. Bahwa mana sorga ini adalah mana yang akan kita nikmati nantinya. Untuk boleh bisa kita menangkan sebagai seorang pemenang. Ellen White mengatakan, mereka tidak melihat bahwa setiap hari mereka harus menerima mana dari meja sorgawi agar mereka diberi makan dari sabda kehidupan. Dan dengan demikian memperoleh rohani kekuatan. Mereka sekarang harus menimbun untuk masa sekarang dan masa depan. Persediaan yang akan disediakan untuk jiwa pada saat darurat. Mereka harus menyimpan emas dan perak yang berharga dan permata yang berharga dari firman Tuhan. Permata yang tidak akan pernah binasa. Mereka akan nikmati ketika mereka bertobat dari ajaran-ajaran yang masuk tadi ya. Yang akan kita bahas. Selanjutnya, yang tadi kita sudah bahas. Dan dilanjutkan, apa kemurahan Tuhan? Tuhan mengaruniakan batu putih. Dan aku akan memberikan batu putih. Dan di atas batu itu tertulis nama baru yang tidak diketahui siapapun kecuali dia yang menerima. Latar belakang kunci dari janji ini ditemukan dalam kisah Yakub yang bergumul dengan malaikat Tuhan. Dan pada akhirnya menang. Memperoleh kemenangan. Kata mengatasi dalam pesan ke Pergamus menghubungkan nama baru. Pengalaman Yakub mengatasi dan menerima yang baru namanya. Karena dikatakan kamu bukan lagi Yakub, melainkan kamu adalah Israel. Batu putih digunakan dalam berbagai konteks di kekaisaran Romawi. Jadi secara gambarannya pemenang pada pertandingan waktu itu di Roma diberi batu putih dengan namanya ada di atasnya. Itu setara dengan medali emas di Olimpiade. Seorang budak yang telah dibebaskan di Roma juga diberi batu putih
yang dibawanya sebagai simbol emansipasi atau kemenangan. Seseorang yang dinyatakan tidak bersalah di pengadilan hukum diberi batu putih. Inilah dikaruniakan bagi mereka yang bertobat. Nama baru dan tidak diketahui siapapun, melukiskan tabiat yang baru yang sesuai dengan tabiat Allah dan melambangkan nama khusus dari Allah. Menggambarkan pengalaman kelahiran rohani atau pembaharuan tabiat yang hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan. Jadi artinya mereka mengalami sebuah perubahan. Dan dia saja yang mengetahui perubahan itu yang dapat juga bisa menikmati jika apa? Bertobat. Kesimpulan dari pembahasan kita. Yang pertama, jemaat Pergamus adalah jemaat yang nyata dan benar adanya. Secara realita bukan hanya sekedar simbolis. Kemunculan jemaat dengan sebutan benteng terletak di Asia Kecil dan pusat kebudayaannya mereka adalah Yunani. Jemaat Pergamus mempunyai kelebihan bertahan dalam iman tadi konteksnya ya. Walaupun ada di tahta iblis, walaupun ada di tempat kesesatan. Dan dilanjutkan, melalui keberadaan mereka, maka ujian mereka dicampurkan dengan ajaran lain, yaitu ajaran Bileam dan juga ajaran Nikolaus. Sehingga membuat mereka tidak murni, tetapi dicemarkan. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan katakan bertobat. Maka isu muncul, pedang bermata dua itu melambangkan firman Tuhan atau Kristus yang pemilik pemegang itu. Dapat memberikan pemisah dari kecemaran sampai kepada pemurnian kebenaran itu. Artinya, jemaat dapat menghindari ajaran sesat dari Injil yang lain, tetapi melalui Injil yang murni, jemaat bisa membedakan kehendak Tuhan. Dan dilanjutkan, dan jemaat ini menjadi teguran keras bagi gereja di akhir zaman ini. Mengapa? Karena banyak gereja yang mengakui beriman kepada Kristus, tapi ajaran mereka tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi inilah yang kita bisa pelajari secara kontekstual dari buku Wahyu pasal yang kedua sehubungan dengan jemaat Pergamus. Di mana jemaat ini mempunyai satu keadaan yang di mana mereka beriman, tetapi ajaran yang masuk ke dalamnya membuat mereka itu mempunyai kompromi yang hebat. Apakah itu tidak terjadi di tengah-tengah jemaat kita? Terjadi. Tapi kita perlu pahami bahwa Tuhan pun bertindak bagi jemaat ini dan Tuhan pun bertindak bagi kita sekarang yang ada di jemaat masing-masing. Intinya, kemurnian iman perlu kita miliki kembali. Demikian kesimpulan yang saya bisa sampaikan. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Pendeta Muda Alex Tahiron yang sudah memaparkan pelajaran penting yang baik untuk kita ketahui dan kita pahami melalui pekabaran dari jemaat Pergamus. Saya menyapa juga kepada sahabat konsep yang sudah tergabung melalui Facebook. Selamat bergabung. Jika mana ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom chat, komentar, agar dibacakan dan kita akan diskusikan. Baiklah, di sini sudah ada masuk satu pertanyaan untuk kita diskusikan. Pertanyaan yang pertama untuk Pendeta Alex dan nanti ditanggapi kemudian oleh Pendeta Jeremy Huta-Julu. Dalam Wahyu 2 ayat 13, saya bacakan dulu ayatnya, Wahyu 2 ayat 13, berisi tentang aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis berdiam. Nah, pertanyaannya, Pendeta Alex, siapa Antipas yang disebutkan dalam Wahyu 2 ayat 13 ini? Dan siapa yang membunuhnya? Nah, kira-kira itu pertanyaan yang masuk. Boleh ditanggapi Pendeta Muda Alex dan kemudian nanti Pendeta Jeremy Huta-Julu. Oke, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaannya, siapa Antipas? Dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-13, memang saya tidak menyelidiki lebih dalam,
Tetapi dari ayat ini saya memahami bahwa itu adalah saksi Yesus ya. Saksi Yesus adalah seseorang yang berpihak kepada Yesus dan mempunyai ajaran yang benar yang tidak disesatkan dengan ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus di jemaat Pergamus pada waktu itu. Nah, dicatatkan yang dicatatkan dalam konteks ini, maka orang ini dibunuh ya. Orang ini dibunuh karena mempertahankan imannya. Nah, untuk dibunuhnya seperti apa saya kurang paham karena saya tidak meneliti arah pembahasan saya ke sana. Cuman dari penelitian saya membahasnya dengan konteks yang lainnya. Nanti saya akan cari lagi kalau saya ketemu jawabannya. Mungkin sahabat-sahabat pendeta yang lain bisa membantunya. Saya berterima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Tadi poin yang saya tangkap bahwa Antipas itu adalah seorang saksi ya, yang melihat Yesus dan menerima ajaran Yesus Kristus. Baik, saya kepada Pendeta Jeremy untuk meminta tanggapannya untuk pertanyaan yang sama. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Tentunya sejalan dengan yang Pendeta Muda Alexander sampaikan tadi bahwa dia adalah seorang saksi Yesus yang sampai mati sebagai seorang martir. Menurut beberapa sumber yang saya boleh cari tadi, bahwa Antipas ini juga adalah seorang yang dipercaya untuk menjadi penilik jemaat di Pergamus. Oleh sebab itu, hal ini dicantumkan dalam ayat ini, ayat di Wahyu 2 tentang peristiwa bagi jemaat Pergamus. Yang tentunya hal itu sudah terjadi sebelum ayat ini dituliskan. Artinya, seorang Antipas, seorang penilik jemaat bagi jemaat Pergamus yang sudah ditugaskan untuk melayani jemaat Pergamus itu, sudah peristiwa martirnya sudah terjadi sebelum peristiwa Rasul Yohanes ini dimasukkan ke dalam Pulau Patmos. Sehingga yang bisa saja itu membawa kelemahan iman ataupun membuat orang jadi takut, tapi karena iman yang teguh seperti yang disampaikan tadi dalam materi kita, bahwa dibutuhkan iman yang teguh, hal itu menjadi sebuah dorongan semangat yang diberikan di sini. Sampaikan seorang martir itu disampaikan dengan satu sebutan sebagai seorang saksiku yang setia, saksinya Yesus yang setia. Jadi inilah yang mungkin yang kami boleh tambahkan, Pak Pendeta. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Saya mau kepada Pendeta Pardusi untuk pertanyaan pertama. Dalam Wahyu 2 ayat 13 itu berisikan tentang seorang yang bernama Antipas, ya, yang disebut sebagai saksi Yesus. Nah, pertanyaannya dalam pertanyaan pertama ini, kira-kira siapa sih Antipas yang disebut sebagai saksi Yesus itu yang dibunuh dalam kisah Wahyu 2 ayat 13, dan siapa yang telah membunuhnya? Salam jumpa kembali kepada sahabat konsep. Terima kasih kesetiaan saudara untuk mengikuti pendalaman Alkitab dari 7 jemaat di buku Wahyu, dan kita di jemaat yang ketiga ya, jemaat Pergamus. Terima kasih kepada Pendeta Muda Alexander yang sudah memaparkan. Oke, pengalaman Pergamus ini adalah lanjutan dari pengalaman jemaat Smyrna. Di mana kalau jemaat Smyrna itu dikenal dengan jemaah iblis. Kalau iblis punya jemaat, berarti kan iblis di situ sebagai penguasanya ya. Dengan demikian, maka disitulah tata iblis itu berada. Nah, kalau saudara mau ikuti pembelajaran dari jemaat Smyrna minggu lalu, ya, iblis itu melemparkan beberapa orang dari antara jemaat ke penjara.
Dan mereka beroleh kesusahan selama 10 hari. Itulah sekitar tahun 323 ya sampai 333 ya. Ketika Raja Konstantin, Raja Romawi itu bertobat menjadi kekristenan, maka penganiayaan itu dihentikan. Seperti saya katakan bahwa jemaat Smyrna ini kan dilanjutkan oleh jemaat Pergamus secara nubuatannya. Nah, saudara perhatikan baik-baik, jemaah iblis, ya, iblis menyerahkan supaya dipenjara. Kemudian di jemaat Pergamus ada istilah tahta iblis. Berarti jemaah iblis itu tempat iblis berkuasa, kan begitu. Jemaah itu kan artinya kumpulan orang-orang yang menyembah. Ya tergantung, kalau jemaah Tuhan berarti kumpulan orang-orang yang menyembah Tuhan. Berarti ketika ada konsep menyembah, maka itu adalah konsep apa? Raja ya, raja. Ada konsep menyembahnya. Nah, kalau begitu, siapakah tahta iblis ini? Ya ada kaitannya dengan jemaat Smyrna itu tadi. Yaitu yang mengajarkan ajaran iblis. Itulah tahta iblis. Itu yang disebut dengan jemaah iblis. Lalu siapa yang membunuh umat-umat Tuhan itu? Ya jemaah iblis itulah. Yang mengajarkan ajaran palsu, yang menolak ajaran kebenaran. Nah, kalau dikatakan tadi sama pendeta muda Jeremy, sejak zaman rasul-rasul, ya kita mulai dulu dari apa? Kerajaan Romawi. Kan? Setelah itu kita masuk kepada komunitas Yahudi yang menolak kekristenan. Ya, termasuk juga kan orang Yahudi itu menyalibkan Yesus Kristus. Orang Yahudi juga yang mengejar-ngejar rasul-rasul. Paulus itu kan dikejar-kejar rasul-rasul juga. Paulus itu kan dikejar juga sama orang-orang Yahudi. Lalu mulai bergerak kemana? Kepada kekristenan yang murtad. Dan membuat kekristenan yang baru. Barunya bagaimana ini? Yang mencampurkan kebenaran dengan kepalsuan. Karena disinilah terjadi pertobatan dari orang-orang penyembah berhala menjadi orang Kristen. Tetapi kekristenannya adalah kekristenan yang mencampurkan antara kebenaran dengan penyembahan berhala. Nah, mereka inilah yang menjadi jemaah iblis dan yang menjadi apa? Tempat iblis bertahta. Tahta iblis artinya iblis memerintah dari tempat itu. Memerintah kepada orang-orang Yahudi yang menentang kekristenan, tidak menerima Yesus, sehingga menganiaya umat-umat Tuhan. Dan orang-orang kafir yang bertobat menjadi Kristen, tetapi mereka membentuk kekristenan baru yang mencampurkan penyembahan berhala, ketidakbenaran dengan kebenaran, sehingga seolah-olah benar, padahal tidak apa? Tidak benar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Padosi yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semakin memahami isi dari Pergamus tadi yang sudah dipaparkan. Baik, kita beralih kepada pertanyaan yang kedua. Sini sudah masuk di chat Zoom, saya bacakan. Nanti yang pertama menanggapi Pendeta Muda Alex dan kemudian Pendeta Dwi Cahyono. Bagaimana jika ada orang yang membawa pekabaran yang diduga itu adalah ajaran sesat, tapi pekabaran itu, pembawa pekabaran itu mengklaim bahwa pekabaran itu berlandaskan Alkitab dan tidak salah. Bagaimana kita menghadapi situasi seperti itu? Ya, kira-kira bagaimana tanggapannya dari Pendeta Muda Alex? Untuk pertanyaan nomor 2. Oke, baik. Terima kasih, Pendeta Maropapa. Tadi ya memang saya sampaikan bahwa jemaat Pergamus ini punya kelebihannya adalah, atau ujiannya adalah kemurnian iman. Percaya. Nah, tapi masuklah ajaran Bileam dan Nikolaus. Nah, pertanyaannya kan, apakah gereja saat ini mengalami hal yang sama? Jawabannya iya, secara makna. Mengalami ajaran yang masuk ke dalam gereja, jika gereja itu punya kompromi yang banyak, mereka akan tersesatkan. Karena ajaran-ajaran yang ada sekarang ini ketika masuk ke dalam gereja dan gereja itu mengambil sebuah
ajaran yang beda, tidak lagi mempunyai ajaran yang murni, maka tercampurlah dengan kompromi ajaran. Kalau itu diizinkan. Nah, tapi kita percaya di gereja kita masih menganut ajaran yang murni berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Nah, ciri-ciri jemaat yang mengalami atau mengadopsi ajaran-ajaran yang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan sudah barang tentu. Yang pertama, bukan firman Tuhan lagi yang terutama yang mereka pelajari. Yang kedua, mereka akan banyak mempunyai kompromi dalam bentuk peribadatan, ibadah, memahami konsep pelajaran firman Tuhan. Yang ketiga, bukan lagi standar Alkitab yang mereka tinggikan, melainkan standar pengetahuan diri. Sehingga muncullah dogma-dogma yang muncul dari manusia sendiri, bukan dari Tuhan, dogma-dogma atau ajaran-ajaran tersebut. Dan yang keempat, jemaat itu akan mempunyai sebuah aturan tersendiri, membuat perbaktian itu dan lain sebagainya. Sebagaimana ketika ajaran itu masuk pada ajaran-ajaran sesat. Yang tadi juga Pergamus mengalami hal yang sama, ya. Bagaimana di jemaat Efesus dan di jemaat Pergamus ini mengalami sebuah kekacauan dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Yang indikasinya tadi sudah disampaikan, bagaimana ajaran Bileam masuk dan ajaran Nikolas masuk, sehingga kemurnian iman mereka tidak lagi tetap teguh, goyang atau goyah, sehingga mereka kehilangan iman. Nah, apakah itu bisa masuk pada ajaran gereja? Apakah bisa masuk di tengah-tengah gereja kita? Bisa saja. Karena berapa banyak ajaran yang ada sekarang ini yang tidak didasari oleh kemurnian firman Tuhan, dan ketika itu hanya dipikirkan, direnung-renungkan, tidak dilandasi oleh firman Tuhan untuk membandingkan, maka pengajaran itu akan diadopsi dan itu akan menjadi bahaya di tengah-tengah. Maka perlu ada orang yang mimpin dalam kemurnian untuk mempertahankan mempertahankan kebenaran itu sehingga iman itu tetap terjaga. Disitulah peranan daripada gembala jemaat, peranan dari ketua jemaat. Dan kita tahu bahwa isu daripada ajaran masuk di gereja kita ini kan bukan sesuatu yang asing, ya. Karena banyak sekali ajaran-ajaran yang membuat kita bertindak sebagai pengambil alih keputusan. Kita harus kembali kepada firman Tuhan yang benar. Itu yang kita bisa jelaskan sehubungan dengan hal tersebut, Pendeta Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Poin yang tadi didapatkan bagaimana peran dari gembala atau pendeta untuk memfilter atau menyaring masuknya ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan agar tidak banyak orang yang tersesat, ya, mempercayai ajaran-ajaran palsu. Terima kasih Pendeta Muda Alex. Baik, saya beralih kepada Pendeta Dwi Cahyono untuk pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika ada orang yang membawa pekabaran yang diduga itu adalah ajaran sesat, tapi pembawa pekabaran itu mengklaim bahwa pekabaran itu adalah berlandaskan Alkitab dan itu tidak salah. Bagaimana menghadapi situasi seperti itu? Ya, silakan Pendeta Dwi Cahyono menanggapi. Berarti pertanyaannya bagaimana menghadapi orang yang membawa ajaran sesat, ya? Ya, bisa. Ya. Jadi orang yang membawakan ajaran sesat, otomatis kita jangan berikan dia kesempatan untuk menyampaikan ajaran sesat itu di dalam gereja. Ya, kita tidak boleh memberikan kesempatan itu. Dan apabila ada seseorang yang mau menyampaikan sesuatu mengenai ajaran, mungkin dianggap sebagai ajaran yang baru, maka dia harus melalui prosedur. Ya, dia harus menyampaikan itu di tempat-tempat yang seharusnya dia diberikan ruang, diskusi-diskusi secara akademik maupun diskusi-diskusi secara formal sebelum disampaikan kepada orang lain. Nah, itu sangat penting. Jadi ajaran sesat tidak boleh kita berikan ruang sedikit pun di dalam jemaat Tuhan. Kita tidak boleh memberikan ruang kepada Nikolas ataupun kepada Bileam untuk menyampaikan ajaran sesat itu. Dan bagaimana caranya kita mengatasinya?
ya otomatis kita sebagai seorang pendeta, sebagai seorang jemaat Tuhan, jangan memberikan waktu dia untuk berbicara, jangan memberikan kesempatan kepadanya untuk menyampaikan idenya, berikan ruang secara di tempat akademis dan sebagainya. Kalau tidak bisa diterima, ya berarti dia salah. Ajarannya harus diuji berdasarkan sesuai dengan kitab suci. Kalau tidak sesuai dengan kitab suci, ya kita harus menolaknya. Dan kita juga harus memberikan penjelasan yang terbaik sebagai seorang hamba Tuhan kepada jemaat Tuhan, bahwa kita harus menuruti kitab suci daripada ajaran manusia. Ya, ajaran yang melenceng harus betul-betul diuji. Apakah dia sesuai dengan kitab suci atau tidak? Kalau dia menyampaikan sesuatu berdasarkan kitab suci, ya harus diuji dengan kitab suci. Itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Pendeta Budi Cahyono yang telah menyampaikan kita harus menguji ya dengan firman Tuhan. Baik, saya ingin minta tanggapan Pendeta Pardosi untuk pertanyaan kedua. Bagaimana kira-kira kita menghadapi situasi seperti ini? Ya, jika ada yang mengklaim sebuah ajaran yang sesat atau menyimpang, tapi mengatakan itu adalah benar berlandaskan Alkitab. Silakan Pendeta. Ya, kita harus kembali lagi pada jemaat. Makanya soalan di Pergamus itu dapat diselesaikan kalau kita kembali menggunakan pola jemaat Efesus. Bagaimana pola jemaat Efesus itu ya? Dalam Wahyu pasal yang kedua ya, ayat yang kedua ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka apa? Pendusta. Nah ini kan yang harus diingat baik-baik, bahwa memang harus diuji gitu ya. Diujinya bagaimana? Ya kalau di zaman rasul-rasul kan jemaat Efesus itu, rasul-rasulnya kan ada ya. Rasul-rasulnya itu ada. Sehingga apa? Sehingga rasul-rasul yang menerima pekabaran dari Yesus Kristus itu secara langsung, maka mereka dapat apa? Dapat memastikan bahwa ini ajaran benar atau salah, ya kan? Nah, kalau nasihat Rasul Paulus kan dalam 1 Tesalonika 5 ya, ayat yang ke-19 sampai 21, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi harus diuji. Ya, sebuah pekabaran itu apakah benar atau tidak menurut pengalaman Paulus harus diuji. Menurut pengalaman jemaat Efesus yang di dalamnya juga Paulus hidup harus diuji. Ya. Jadi tidak bisa sembarangan juga kita menerima sebuah ajaran gitu. Jadi harus diuji. Nah, kalau sudah pengujiannya itu didapati bahwa ajaran itu tidak sesuai dengan kebenaran, ya harus ditolak untuk berkembang di dalam gereja. Dan itulah tugas para gembala, para pimpinan di jemaat, untuk menjaga gereja itu supaya ajaran-ajaran yang masuk, yang sudah diuji dan ternyata didapati bertentangan dengan Alkitab, untuk tidak lagi apa? Berkembang, diajarkan di dalam gereja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Milton sudah memberikan pencerahan. Baik, sekarang ada pertanyaan ketiga yang sudah masuk di kolom chat ini. Dalam Bilangan 25 ayat 1 sampai 2, saya bacakan dulu. Sementara Israel tinggal disiplin, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Nah, dari ayat ini kita bisa menarik satu pelajaran ya, terlihat pada zaman ini, baik itu dari pergaulan orang muda ya, dalam mencari pasangan maupun pergaulan sehari-hari. Seringkali orang-orang muda itu kehilangan imannya, kehilangan kemudian imannya karena pergaulan maupun karena pasangannya. Nah, apa yang dapat dilakukan oleh gereja untuk
mencegah ataupun menanggulangi hal demikian? Saya berikan pertanyaan ini pertama kepada Pendeta Alex dan kemudian kepada Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Baik, terima kasih. Jadi saya simpulkan saja ya pertanyaannya. Jadi apa yang harus dilakukan orang muda untuk tidak jatuh kepada pergaulan demikian? Gitu ya, Pendeta Maropapa ya? Ya, Pendeta. Mengingat salah satu ujian di tengah-tengah jemaat ini adalah persinahan. Ya, dari hal ini kita bisa pelajari memang sesuatu hal perzinahan ini memang bukan hal yang benar dan Alkitab tidak pernah membenarkan. Itu adalah sebuah perbuatan salah. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana mengantisipasinya? Kan begitu. Supaya tidak terjadi hal yang demikian di tengah-tengah gereja ataupun di anak-anak muda. Jawabannya dalam hal ini memang dari sebuah kebutuhan, ini kan adalah kebutuhan yang harus dipenuhi kebutuhannya. Tapi di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Nah, inilah jawaban yang benar untuk mengantisipasi. Ketika kata berzinah yang mau dimaksudkan dalam Wahyu pasalnya yang kedua sehubungan dengan jemaat Pergamus ini, bagaimana itu dimasukin oleh ajaran dari William dan Paulus, maka perzinahan ini kan adalah sesuatu yang bukan pada tempatnya dan bukan di tempat yang tepat dan bukan kepada pasangan yang tepat. Perzinahan ini kan adalah sesuatu yang dimana pasangan punya pasangan, sebuah pasangan, satu pasangan ini mereka sudah diikat dalam kekudusan, tetapi mereka mengalami sebuah ketertarikan yang itu akan mengakibatkan hilangnya kekudusan pernikahan itu dari sebuah komitmen yang sudah dibangun. Nah, artinya ini adalah sebuah pengkhianatan, adalah sebuah adalah sebuah dosa yang dilakukan. Dan rasa ini muncul oleh karena sifat manusia ini yang mau memiliki yang lain, padahal dia sudah memiliki. Nah, perzinahan ini memang menjadi sebuah dilema ya di tengah-tengah gereja kita, karena pertarakan kita untuk bisa menahan diri, ini akan mengakibatkan sesuatu yang rusak. Bahkan banyak juga gereja akan kehilangan anggotanya oleh karena peristiwa. Poinnya adalah yang pertama, tipsnya, perbaiki diri untuk bisa mempelajari firman Tuhan yang benar dan bentengi diri untuk mempunyai sebuah kepercayaan bahwa Tuhan memberikan sebuah kekudusan untuk dinikmati. Dan hal ini akan membuat kita terhindar dari hal-hal tersebut. Ya. Dengan acuan kita mempunyai sebuah pandangan yang benar dari konsep ini. Intinya kebenaran perlu ditegakkan. Perzinahan perlu dibinasakan di tengah-tengah jemaat karena perzinahan ini akan membuat banyak kerugian baik bagi diri sendiri, baik bagi orang lain, dan itu akan mempunyai dampak yang luar biasa. Dan sudah barang tentu hal itu pasti akan mengakibatkan dosa. Nah, pengertian ini perlu dipelajari secara progresif di tengah-tengah jemaat, dan itu akan membuat anak-anak muda kita akan menghindari hal-hal tersebut ketika akan mengetahui segala konsekuensi yang dibuat. Demikian, Pendeta Maropapa. Oke, baik, terima kasih untuk tanggapannya Pendeta Muda Alex. Saya beralih kepada Pendeta Jimmy untuk pertanyaan sama. Nah, apakah yang harus dilakukan agar orang muda kita tidak jatuh kepada pergaulan ataupun pasangan yang melakukan perzinahan sehingga kehilangan imannya? Ya. Silakan Pendeta Muda. Baik, terima kasih ya. Jadi orang muda yang belum menikah tentu belum berzina ya. Jadi pertanyaannya mungkin bagaimana orang yang sudah menikah begitulah mungkin ya. Lalu kemudian ada orang-orang yang
sama seperti pengalaman daripada orang Israel dihasut oleh perempuan-perempuan Moab, ya. Jadi kalau orang muda kan belum menikah, sementara mereka berzina, ya. Tidak mungkin orang yang belum menikah berzina, kan begitu. Jadi pertanyaannya harusnya orang-orang muda bagaimana caranya supaya tidak jatuh ke dalam pergaulan yang tidak benar tentang penyembahan, nah, begitu ya, supaya kita kaitkan dengan penyembahan kepada berhala yang dibawa oleh perempuan-perempuan Moab ini kepada bangsa Israel, ya. Nah, jadi harus tahu siapa yang mau ditemani, kan begitu. Orang-orang muda yang belum menikah, ya janganlah berteman-teman dengan wanita-wanita yang, ya, dari tanda kutip, ya liar gitu ya, atau ya kita sudah tahu latar belakangnya dia perempuan yang bagaimana, ya. Ya tidak usah terlalu kompak dengan mereka, ya. Kalau tidak mau terjerumus ke dalam pergaulan yang menyesatkan nantinya, ya. Dan ini merupakan satu hal yang tidak disukai oleh Tuhan ketika orang-orang Israel pergi, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan, ya. Dengan perginya mereka kepada perempuan-perempuan yang tidak benar itu, ya bukan hanya istri mereka yang mereka tinggalkan, kan, tapi juga Tuhan mereka tinggalkan. Jadi ada berzina secara fisik, berzina secara rohani, ya. Nah, lalu kemudian diaplikasikan di zaman sekarang, umat Tuhan lah, ya, umat Tuhan, ya, di zaman sekarang ini, ya, harus juga memperhatikan kepada siapa mereka berteman, ya. Kalau orang-orang muda, ya, mau cari istri, ya carilah yang bagus-bagus, kan begitu, ya. Cari yang rohani, ya. Kalaupun tidak bisa seagama, ya minimal dia sudah belajar, ya. Supaya supaya di dalam menjalani kehidupan mereka nantinya mereka bisa hidup satu paham lah, sesuai dengan kebenaran, agar tidak repot menjalani kehidupan mereka sebagai suami istri. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Tebarat atas tanggapannya. Saya mau ke Pendeta Milton Pardusi untuk pertanyaan yang sama. Bagaimana kita untuk mencegah orang-orang muda dalam pergaulan, ya, yang dapat membawa kepada kehilangan imannya, ya, karena pergaulan yang salah itu tentu akan mengakibatkan salah langkah. Kira-kira bagaimana menurut Pendeta Pardusi? Kalau dibilang bagaimana, jawabannya ya dijaga aja baik-baik. Karena secara teorinya saya yakin para orang tua itu sudah tahu. Tapi pada persoalannya adalah para orang tua itu sibuk dengan keadaannya, hidupnya, pekerjaan, dan lain sebagainya. Sehingga kurang memperhatikan anak-anak mereka, apa yang ditonton, dengan siapa mereka bergaul, kurang membangun jam-jam rohani di dalam rumah tangga. Ya tadi karena kesibukan orang tua itu. Jadi hal yang pertama itulah orang tua memang harus memberikan waktu lebih banyak kepada anak-anak di rumah untuk pengembangan kerohaniannya, pengembangan karakternya, dan lain sebagainya. Karena anak-anak zaman sekarang itu berbeda dengan anak-anak di zaman dulu, zaman saya. Yang internet itu zaman saya mah aneh gitu ya. Di zaman saya itu internet itu aneh, barang yang tidak lazim, mahal, nggak mungkin lah.
Kalau sekarang kan begitu murahnya. Jadi karena pencobaan itu sekarang sudah di dalam rumah. Kalau dulu zaman saya itu pencobaan itu harus keluar rumah, saudara. Ya, paham ya maksud saya ini ya? Pencobaan itu harus keluar rumah kita carinya. Ya, contohnya kalau mau main video game itu harus keluar rumah kita nyari-nyari dulu di mana warnet, bukan warteg ya. Kalau warteg mah pencobaan perut ya. Ini warnet gitu ya. Itu harus kita cari di mana warnetnya. Kadang ngantri gitu ya, lama gitu nungguin karena yang di dalam pun lagi main juga. Jadi kalau dia uangnya agak banyak ya nggak selesai-selesai dia main kan. Akhirnya capek juga nungguinnya gitu ya. Tapi kalau memang sudah niatan ya ditungguin juga berjam-jam. Tapi kalau nggak niat ya pulang lagi. Kalau sekarang kan nggak ada begitu. Sudah di rumah itu pencobaannya. Nah ini kadang-kadang orang tua di zaman sekarang tidak peka gitu dengan keadaan ini. Sehingga membuat anak-anak itu semakin lama semakin tergerus kerinduan, rasa haus akan firman Tuhan, akan jam-jam ibadah, itu akan tergerus dia karena pencobaan itu sudah di dalam rumah. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau pencobaan sudah di dalam rumah? Kalau pencobaan di luar kan masih bisa dicegah, anaknya dilarang keluar, ya kan? Kalau maling mau masuk kan masih bisa kita kunci ya. Tapi kalau malingnya sudah di dalam, mau diapain lagi? Mau diapain? Malingnya sudah di dalam. Persoalan yang berikut adalah malingnya nggak kelihatan. Kalau malingnya kelihatan masih enak. Ini malingnya nggak kelihatan, artinya apa? Ya, kalau saudara lihat itu di di TikTok atau apa itu ya, dia pegang buku gitu, tapi di balik buku itu handphone gitu ya. Nah, pas orang tuanya datang, ya bukunya dibuka lembarannya ya kelihatannya membaca. Orang tuanya pergi, balik lagi dia ke handphonenya, lihatlah itu kan. Pencobaan itu sudah di dalam, artinya malingnya itu sudah di dalam. Nah, kalau malingnya sudah di dalam terus gimana? Nah, itu sebabnya orang tua harus membuat pagar-pagar. Pagar-pagar itu di luar rumah dipasang, di dalam rumah pun dipasang. Ya. Harus dipasang pagar-pagarnya, itulah dengan nasihat, dengan pengajaran-pengajaran, dengan contoh-contoh, bahkan dengan disiplin-disiplin. Kalau pagar itu dilompat, ya, sehingga anak itu menjadi keluar, gitu, ya harus ada disiplinnya. Nah, dengan demikian proses untuk menjaga anak-anak itu dibantu dengan kuasa dari surga, maka dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi untuk tanggapannya. Di Facebook sudah ada komentar yang menuliskan dari sahabat konsep Bapak Woldi. Ya, beliau menuliskan sebuah pertanyaan untuk kita diskusikan. Apakah periode jemaat Pergamus ini sudah berlalu, ya, atau masih tetap wujud pada saat ini? Baik, saya ingin kepada Pendeta Alex dulu pertama, nanti kemudian kepada Pendeta Muda Adrian. Silakan, Pendeta. Oke, baik. Terima kasih untuk sahabatku Woldi yang selalu setia. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat bergabung ya. Untuk pertanyaannya yang boleh disampaikan di room Facebook, apakah jemaat ini adalah jemaat yang masih terjadi sampai sekarang atau tidak? Nah, tadi saya sudah sampaikan di presentasi bahwa jemaat ini sudah berlalu karena fase tahunnya ada di 323 sampai pada 538 AD. Jadi sudah berlalu ya secara fisiknya atau secara nyatanya jemaat ini sudah lampau terjadi. Nah, tapi untuk keadaan jemaat Pergamus ini masih sering sekali ada di tengah-tengah jemaat kita ataupun di era kekristenan kita sekarang. Kenapa? Karena tadinya mereka beriman, konsep maknanya dia beriman, tapi mereka disesatkan, mereka mencampurkan kompromi dari ajaran, itu ada. Dan ada jemaat juga yang model seperti ini. Sehingga banyak juga mungkin di beberapa jemaat yang pada akhirnya ajaran sesat itu masuk, perlahan demi perlahan, mereka mengikuti ajaran itu,
dan mereka mengikuti ajaran itu, lambat laun akhirnya mereka bergabung karena punya kesamaan cara berpikir atau lain sebagainya. Dan itu masih terjadi di tengah-tengah gereja kita secara makna yang boleh dipahami ya, ketika kita boleh belajar setiap pembahasan yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi pesannya, kalau hal itu sudah terjadi, kita perlu kembali kepada komitmen yang sudah tadi disampaikan dalam buku Wahyu itu, yang Yohanes tuliskan, bertobatlah, karena ini ajakan daripada Juru Selamat kita untuk bertobat dan kembali kepada ajaran yang benar, supaya ujian kita mempunyai iman yang kuat itu, yang sebagaimana Pergamus kata diberikan pujian itu, masih disematkan kepada kita sebagai gereja yang ada sekarang ini. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya, sahabat Waldi. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pendeta Alex yang sudah memberikan tanggapan. Saya rasa penjelasan tadi sudah terjawab ya untuk sahabat konsep kita, Saudara Waldi. Baiklah, tanpa terasa oleh karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.17, maka itu artinya kita harus menyerahkan pertemuan kali ini. Ya, sebenarnya masih banyak hal-hal yang kita diskusikan, kita mau tanya jawab, tapi karena waktulah yang membuat kita harus mengakhirnya, maka gimana ada pertanyaan lagi dapat nanti dituliskan di kolom chat di link konsep ya di YouTube. Baik, kita masuk pada closing statement dari pemateri kita dulu, Pendeta Muda Alexander, dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pendeta Newton Patrosi. Oke, baik, terima kasih waktunya. Closing statement dari pelajaran ini adalah yang pertama. Ketika kita boleh belajar dari Jemaat Pergamus ini, ada iman yang diberikan dan telah diambil menjadi sebuah karakteristik jemaat. Mereka punya iman, walaupun ada di tengah-tengah tahta iblis yang tadi kita sudah belajar. Dia beriman. Sampai pada akhirnya mereka berkompromi dengan ajaran. Sebagai closing statement terakhir dari saya, ketika kita perlu, ketika kita merasa sudah beriman dan memiliki iman kepada Kristus, jangan pernah bermain-main dengan ajaran yang lain. Apa yang kita sudah dapati, ajaran itu dilakukan, dipraktekkan, sudah cukup. Maka Tuhan akan menjemput kita dan kita disematkan sebagai orang yang setia. Batu putih, nama baru akan kita miliki. Dan bahkan yang terakhir, mana yang tersembunyi itu akan dipilih. Supaya kita boleh memperoleh kerajaan surga. Jadi untuk sahabat-sahabatku, sahabat konsep, seluruh jemaat yang belum menyaksikan, mari kita tetap jaga iman kita sampai kedatangan Tuhan, supaya Tuhan. Terima kasih. Amin, terima kasih. Sekarang kita kepada Pendeta Newton. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih atas diskusi dan juga kesetiaan para sahabat konsep yang menyaksikannya lewat Facebook dan juga nanti di YouTube ya. Dan saudara boleh bantu bagikan linknya pada sahabat-sahabat yang rindu untuk belajar firman Tuhan, baik itu sekolah sahabat maupun pendalaman Alkitab. Nah, kalau kita lihat pergumulan atau kondisi kerohanian dari jemaat Pergamus ini, ya, maka mereka mempunyai hal-hal yang baik. Ya. Yang pertama adalah mereka berpegang kepada nama Tuhan, artinya mereka percaya kepada Yesus dan pekerjaan Yesus itu. Ya. Mereka tidak menyangkal imannya kepada Yesus Kristus, ya. Meskipun mereka itu menghadapi penganiayaan. Nah, ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Selalu saya sampaikan bahwa hidup ini tidak lebih baik ke depannya. Tapi kadang-kadang kita berdoa ya supaya hidup kita ini lebih baik ke depannya. Jadi kadang-kadang doa itu tabrakan dia. Alkitab katakan hidup ini tidak akan lebih baik ke depan, tapi kita berdoa supaya hidup ini lebih baik ke depan. Ya. Jadi siapa yang mau Tuhan dengarkan? Kehendak Tuhan, karena hidup ini tidak akan lebih baik ke depan.
kesusahan, penderitaan, dan lain sebagainya itu semakin berat. Tapi kita berdoa supaya hidup ini apa? Lebih baik ke depannya. Ya. Jadi ketika semua hal itu ternyata tidak lebih baik terjadi ke depan, ya, apakah kita akan seperti jemaat Pergamus ini? Berpegang kepada nama Yesus, tidak menyangkal iman, bahkan siap untuk menghadapi tahta iblis itu, ataukah kita justru lemah iman dan meninggalkan apa? Iman ini. Nah, ini yang penting untuk kita renungkan bersama malam hari ini, ya, bahwa pengalaman jemaat Pergamus itu akan menjadi pengalaman kita juga. Dan setan akan membawa banyak ajaran-ajaran yang terlihat benar padahal palsu. Yang menggunakan ayat-ayat Alkitab juga, tapi ayat Alkitab yang sering disebut dengan di luar konteks atau out of context. Nah, oleh sebab itu perlu kita sangat bergantung kepada ini, ya, Alkitab. Dan kita perlu dorong para pelajar-pelajar Alkitab, para hamba-hamba Tuhan, ya betul-betullah khotbahkan, dasarkan pekabaran kita itu hanya kepada apa? Kepada Alkitab. Supaya memang pekabaran yang disampaikan itu bukan pekabaran model-model Bileam, model-model ajaran sesat, gitu, tapi memang kebenaran. Jadi itulah closing statement saya malam ini. Moga-moga kita semua boleh tetap berpegang kepada Alkitab ini, ya, firman Tuhan, pedang bermata dua itu. Kalau tidak, kebenaran Alkitab ini yang akan menghantam kita. Karena kita mengajarkan yang tidak benar. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali di diskusi Alkitab hari Senin yang akan datang. Selamat malam. Baik, terima kasih Pendeta Dosi yang sudah memberikan closing statement. Baiklah, mengakhiri pertemuan malam ini, kita akan tutup dalam doa yang akan ditayangkan oleh Pendeta Buddha Jeremy Teduh. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk tuntunan Tuhan bagi kami sepanjang diskusi Alkitab yang telah berlangsung. Kami bersyukur, berterima kasih untuk pekabaran yang telah disampaikan oleh Pendeta Buddha Alexander. Biarlah kiranya rahmat Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian daripada hamba-Mu, terlebih juga atas tuntunan yang telah diberikan oleh Pendeta Pardosi. Pada saat ini kami bersyukur bahwa kami semua, ya Tuhan, boleh mempelajari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh jemaat Pergamus. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh selalu menjadi pegangan kami, menjadi pedoman kami, agar kami boleh memilih, menguji yang terbaik, ajaran-ajaran yang murni daripada Alkitab, menjadi dasar iman kami, menjadi dasar kepercayaan kami, agar kiranya bila mana kami bersama-sama percaya kepada Yesus, kami boleh tiba dalam kerajaan surga dan kami boleh menikmati manna yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan bagi kami, besertalah bagi kami sepanjang sisa malam hari ini. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sahabat konsep yang sudah mengikuti tayangan ini. Kami mengundang kembali untuk minggu depan kita tetap mengikuti tayangan ini kembali dengan topik yang tidak kalah menarik. Kita akan tiba kepada jemaat yang keempat, yaitu jemaat Sardis, yang akan dipaparkan oleh Pendeta Muda Matias Tani. Seperti apa? Oleh karena itu, tetap ikuti tayangan ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.